Ternyata memang benar teman-teman, ada yang aneh di balik aksi yang belakangan ini ramai diperbincangkan soal vandalisme adili Jokowi. Kira-kira ada sesuatu apa di balik ini semuanya? Mengapa gerakan-gerakan ini muncul? Ini bisa saja merupakan awal dari gerakan sebuah reformasi politik. Tangkap, tangkap, tangkap masa. Dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya. Dia tuh kadal Pak. Ini mesti duduk. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Nah, kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran, gitu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat. Halo sobat-sobat sudut pandang, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan masih menyambung sama informasi yang pertama. Jadi memang benar teman-teman, belakangan ini ada aksi yang tersebar gitu ya. Terutama di daerah rumahnya Pak Joko Widodo itu ada tulisan-tulisan coretan-coretan tertulis adili Jokowi. Tidak cuma dalam bentuk poster tapi ada juga di dinding-dinding dan aksi massa. Banyak lah pokoknya teman-teman ya. Yang bikin penasaran ini tuh siapa yang menggerakkan? Yang pastinya terbesit itu dong ya kan? Karena nggak mungkin ini berjalan begitu saja gitu loh. Pasti ada seseorang yang ada di balik ini semuanya. Dan ternyata memang benar ada yang nggak benar soal ini. Dan kira-kira apa itu? Yuk mendingan langsung aja kita cari tahu jawabannya lewat video ini. Karena akan ada gerakan mahasiswa dan masyarakat di kota Solo yang juga topiknya adalah adili Jokowi, itu masih terus akan terjadi. Ya. Kita bisa lihat ya, mengapa gerakan-gerakan ini muncul? Ini bisa saja merupakan awal dari gerakan sebuah reformasi politik. Jangan lupa, pada awalnya yang namanya reformasi 1998 itu diawali oleh gerakan-gerakan mahasiswa yang bersifat kecil-kecilan. Dan pada saat itu saya masih mengajar di sebuah universitas swasta di bilangan Cempaka Putih ya. Dan pada saat itu tidak ada orang atau guru besar yang saat itu percaya bahwa gerakan mahasiswa itu bisa menumbangkan Presiden Soeharto. Namun saya pada saat itu masih menjadi dosen juga di situ, dan salah satu murid saya itu adalah almarhum Pak Kolonel Sarifudin Tipe. Pada saat itu beliau masih kolonel ya, yang kemudian menjadi juga komandan pasukan di Aceh dan kemudian menjadi juga komandan di sebuah teritorial ya, komando teritorial di Aceh. Beliau terakhir menjadi rektor Universitas Pertahanan Indonesia, sebelumnya juga pernah menjadi komandan Sesko AD di Bandung ya, atau Seskuad di Bandung. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini ya, yang namanya gerakan mahasiswa itu bisa saja terjadi kecil-kecilan. Tapi ketika itu sudah membesar dan kemudian rakyat mendukung, golongan menengah ke atas juga mendukung ya, apalagi Anda tahu golongan menengah saat ini sedang terjadi pemiskinan ya, mereka turun menjadi orang-orang yang miskin, dan bukan mustahil suatu saat ini akan juga berkembang menjadi gerakan yang menyatu. Dan biasanya kalau itu sudah menyatu, tidak ada pilihan lain pada saat itu ya. Akhirnya yang namanya ABRI, khususnya TNAD, itu mendukung gerakan reformasi. Nah, coba kita lihat ya, apa yang disebut dengan tanda-tanda publik makin murka terhadap Jokowi dan keluarganya ya. Mengapa demikian? Karena Anda tahu di mata mahasiswa sekarang mulai kemudian dibuka bahwa Jokowi bukan saja dipandang sebagai tokoh paling korup menurut OCCRP ya, tapi oleh rakyat Indonesia dia juga kemudian
benar-benar korup, bukan saja dalam artian uang, tapi juga dalam artian kebijakan ya. Misalnya bagaimana dia menjadikan Gibran dengan mengobrak-abrik Mahkamah Konstitusi ya untuk menjadi calon presiden 2023 yang lalu ya, dan kemudian menjadi calon presiden resmi pada 2024 yang lalu dan terpilih menjadi wakil presiden ya. Dan kita juga tahu ya, itu masuk dalam kategori apa yang disebut dengan KKN. KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kolusinya itu adalah bisa kolusi politik dan ekonomi yang sekarang sudah makin terbuka, termasuk dengan kasus pagar laut, kasus PSN PIK 2 ya, dan juga kasus-kasus yang lain ya. Oke, jadi beliau ini menyinggung aksi yang belakangan ini terjadi soal vandalisme Adili Jokowi ya teman-teman ya. Beliau memberikan gambaran itu, memberikan contoh seperti yang terjadi di eranya di eranya Pak Harto, di mana waktu itu juga seperti ini. Bermula dari tulisan, terus menjadi gerakan mahasiswa yang mana itu bisa menurunkan Pak Harto sebagai presiden waktu itu. Nah tapi pertanyaanku seperti ini sekarang, Pak Jokowi kan sudah pernah tugas gitu loh, terus apa fungsinya atau apa tujuannya gitu dengan adanya gerakan-gerakan seperti itu? Bahkan di komentar kayaknya ada yang menarik teman-teman, coba kita baca ya gitu. Nih, ada dari Selonatan. Kudeta kepada seorang mantan presiden, gimana logikanya, gimana? Tuh. Ini kan sebenarnya yang aku maksud tadi teman-teman. Gimana maksudnya? Kalau eranya Pak Harto dulu kan oke lah gitu, dengan adanya aksi itu dari mulai tulisan berubah menjadi gerakan itu kan untuk menurunkan Pak Harto. Dan sekarang Pak Jokowinya loh udah turun, udah pernah tugas. Terus apalagi yang dicari itu apalagi gitu. Menarik nih. Sejumlah warga konvoi di depan gang jalan menuju rumah Pak Jokowi. Menuntut Adili Jokowi, jumlah tamu Pak Jokowi lebih banyak. Seketika si pendemo bayaran putar arah. Tuh. Kenapa? Takut dikeroyok ya? Mainnya keroyokan tapi takut dikeroyok. Aduh lucu banget. NKRI menghormati konstitusi. Tangkap Mulyono sekarang juga. Koridor Pak Romadi, kesepakatan kita belok kanan. Tangkap Mulyono sekarang juga. Ya ada aja bikin macet. Sebut-sebut ngomong. Dan coba kita lihat ini gang rumahnya Pak Jokowi kan. Waduh, ternyata segitu banyaknya, pantesan langsung balik arah teman-teman. Ini takut digeruduk kayaknya ya. Padahal mereka mainnya juga gerudukan loh. Gak berani kan kalau main sendirian, coba. Main sendirian 1 lawan 1 coba sama Pak Jokowi. Segini banyaknya. Pantas bikin pendemo langsung, wih balik arah deh, cari aman. Kayaknya kayak gitu deh. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga. Lagi-lagi. Maling kundang kuadrat. Ini loh. Dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya. Yeah. Dia tuh kadal Pak. Dia mesti duduk. Oke. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu denger. Oke, silakan Bu. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka.
Oke, berarti Ibu Koni melihat bahwa sebenarnya Mulyono ini tidak punya balas budi yang baik terhadap orang yang membesarkannya. Dalam hal ini Bu Mega dan PDIP ya. Bukan aku yang nggak bisa yang lihat begitu. Saya ratanya sekarang tanya Pak Abraham lah. Oke. What do you think? Seorang tukang kayu jadi presiden, anak-anaknya jadi tokoh bangsa, apapun ceritanya, siapa? Partai siapa yang digunakan? Ya. Siapa yang membimbing dia? Kalau bukan seorang Megawati Soekarno Putri. Oke. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Gini loh, dia Lagi-lagi soal Pak Jokowi yang disebut sebagai Mulyono di sini disangkut-sangkutin lagi ke PDIP. Katanya maling kundang, bahkan sampai-sampai Ibu Koni itu memberikan istilah Pak Jokowi sebagai kadal katanya. Katanya seorang akademisi nih, kok kata-katanya nggak pantas gitu ya didengerin gitu. Dan ini lucunya kayak gini teman-teman. Kalau kalian ingat di kasusnya Pagar Laut gitu ya, Bung Deddy Sitorus itu kan langsung keluar dengan statementnya yang mana dia menolak ketika PDIP itu disangkut pautkan dengan kasus kadernya yang mana ternyata ketahuan nih punya SHGB-nya di Pagar Laut itu. Yang kemudian beliau mengatakan seperti ini, kok apa-apa masalah pribadi disangkut pautkan dengan masalah partai gitu loh. Kayak seolah-olah itu masalahnya PDIP, padahal bukan. Dari sekian banyak kasusnya PDIP nih, bukan gitu. Dari sekian banyak kadernya PDIP, kenapa kok masalah ini masih disangkut pautkan dengan PDIP, katanya seperti itu. Dan padahal seperti ini, seperti yang teman-teman barusan dengar ya. Ibu Koni yang merupakan orang yang menyukai PDIP, bukan. Istilahnya bukan menyukai. Penggemar PDIP gitu ya. Penggemar PDIP terus menyambungkan atau mengkaitkan Pak Jokowi dengan PDIP dan masih sama narasinya. Kayak rasa-rasanya PDIP terus-terusan pengen dihormati, pengen dianggap wah gitu, padahal kalau dipikir-pikir PDIP juga seharusnya melakukan hal itu kepada Pak Jokowi. Berterima kasih juga karena ini sudah bukan rahasia umum teman-teman. Pak Jokowi ini punya efek selama di PDIP. Jadi PDIP tuh bisa sebesar ini juga salah satunya ada andil Pak Jokowi di sana. Tapi itu tidak pernah diakui. Dan sekarang PDIP meminta untuk dihargai, meminta untuk dianggap berjasa di balik Pak Jokowi sebagai wali kota, gubernur hingga presiden. Coba kalau menurut kalian gimana? Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu pokoknya ya. Nah, tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu. Ini ada apa nih? Kayaknya ini video yang udah beberapa waktu yang lalu ya. Ketika Bung Rocky Gerung ini meminta maaf gitu, yang pastinya masih kekeh gitu ya, pengen terus menjadi pengkritik. Tapi rasa-rasanya semakin kesini kok Bung Rocky ini agak condong sebelah. Jadi nggak netral selama mengkritik gitu. Apalagi belakangan ini ya deket banget sama yang namanya partai besar katanya, partai yang punya logo banteng. Kita harus mendesak Prabowo gitu. Karena pilihan itu pilihan yang to be or not to be gitu ya. Istilahnya Prabowo tegas melakukan pembersihan sampai ke pembunuhan gitu. Sampai ke pembunuhan dalam arti yang konstruktif. Konstruktif pembunuh itu dalam rangka menyelamatkan tadi 280 juta rakyat gitu kan.
kill or to be killed, Iya. gitu kan, membunuh atau dibunuh. Iya. Dan itu dalam konteks yang luas itu tadi bisa di internal ya, persaingan antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan kepanjangan tangan dari Jokowi. Oke. Dan kita tahu itu ada matahari kembar yang selalu diangkat sebagai realita politik. Gitu kan. Nah, tinggal sekarang apakah Prabowo siap gitu kan bersama rakyat menyingkirkan Jokowi dan Gibran, atau sebaliknya nanti Prabowo yang akan disingkirkan oleh Jokowi dan Gibran. Nah, kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran, gitu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat, gitu. Jadi rakyat nanti dia ada 3 pihak di sini, Prabowo, gitu kan, Jokowi, Gibran, dan rakyat, gitu. Kalau ini bisa menyingkirkan, rakyat mendukung, gitu kan. Kalau misalnya tidak mampu menyingkirkan bersama-sama, ya berhadapan dengan rakyat. Itu yang sering kita sebut dengan nanti kekuatan rakyat atau people power, gitu kan. Pada ujungnya ketika memang Prabowo setengah hati, takut, tidak punya nyali, gitu kan, untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Nah, ini Pak Prabowo itu tidak bisa ditekan siapapun, ya tidak bisa diintervensi siapapun gitu loh. Sekarang ini ada mantan pejabat MA, Mahkamah Agung, yang ketika dia digeledah itu totalnya habis 1 triliun loh itu. Ngeri gak? Ada operator judol, ya, itu hotelnya sampai disita itu. Ya gak? Di era Pak Prabowo. Ya kan? Kemudian yang baru sekarang ini yang korupsi Jiwasraya, dia masih menjabat sebagai staf Menteri Keuangan loh. Ditangkap juga. Pagar bambu yang ada di Tangerang, kenapa baru sekarang kemudian Presiden menginstruksikan untuk membubarkan? Padahal itu kan sudah lama. Beda loh Presiden Prabowo dengan yang lain itu. Iya nggak? Ada petani, nelayan, UMKM yang kredit macet karena memang terkena COVID-19. Ya, kemudian diputihkan. Presiden yang terdahulu mana berani? Nggak ada program kayak gitu. Harga gabah ditentukan pemerintah 6.500. Ya, tengkulak harus membeli gabah itu 6.500. Ya, untuk yang punya seleb, penggilingan padi, jika kalian tidak mau beli segitu ya biar diurus presiden sekalian. Itulah presiden yang sebenarnya hadir di tengah-tengah rakyat. Memang konsentrasi untuk kepentingan rakyat. Sebelum Pak Prabowo kenapa tidak dilakukan? Iya enggak? Ada anak sekolah yang tidak bisa bayar SPP disuruh belajar di lantai. Kemudian karena presiden mendengar, padahal itu kan urusan kepala dinas itu di kabupaten. Presiden langsung instruksikan kadernya, tangani. Kemudian dibayar lunas. Ini presiden yang benar-benar berpihak pada rakyat. Pak Prabowo itu tidak bisa ditekan siapapun. Ya, tidak bisa diintervensi siapapun gitu loh. Ya, menarik nih teman-teman. Jadi tadi rasa-rasanya bapak-bapak tadi yang bersama-sama tadi, entah ini perasaanku aja atau kalian juga merasakan teman-teman ya. Ini aku melihat kayak mereka ngeremehin Pak Prabowo banget, yang seolah-olah mereka itu menafsirkan kalau Pak Prabowo masih takut dengan Pak Joko Widodo, masih di bawah kendali Pak Joko Widodo. Makanya ini tadi beliau menantang ya, memberi waktu katanya, kalau dari caption di videonya memberi waktu 1 tahun untuk menyingkirkan Pak Jokowi dan juga keluarganya gitu. Itu rakyat katanya mau mendukung. Waduh, udah bawa nama rakyat teman-teman. Kira-kira kalian merasa terwakili nggak teman-teman? Soalnya sudah membawa nama rakyat di sini. Terus katanya kalaupun Pak Prabowo nggak bisa, ini terpaksa mereka akan bergerak dengan atas nama rakyat untuk menyingkirkan Pak Jokowi dan keluarganya. Kok kayak ngeremehin banget gitu loh. Apakah mereka tidak ingat siapa Pak Prabowo Subianto
Dan makanya ini tadi Bang Gomez mengatakan Pak Prabowo itu orang yang nggak bisa diintervensi siapapun. Aku masih heran kenapa sampai detik ini orang-orang itu masih nggak percayaan gitu sama Pak Prabowo Subianto dan terus-terusan menarasikan kalau Pak Prabowo seolah-olah masih di bawah kendali Pak Joko Widodo. Lucu banget loh. Padahal kalau kalian ingat-ingat lagi selama 100 hari lebih ini ya, pemerintahnya Pak Prabowo Subianto sudah banyak gebrakan yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto. Emang itu di bawah kendalinya Pak Jokowi lagi kan? Ya enggak. Menohok berikan contoh untuk pejabat arogan, momen iring-iringan mobil Presiden Prabowo berhenti saat lampu merah. Apakah itu yang di pojok itu? Itu kayaknya itu mobilnya Pak Prabowo deh. Ya kan? Satu coba yang paling soalnya banyak itu tuh pengawalan tuh. Nah kan bener tuh, itu dia mobilnya Pak Prabowo. Mobilnya unik, mobil yang dibuat di Indonesia, buatan anak bangsa teman-teman ya. Wow. Lihat bagaimana pengawalannya Pak Prabowo Subianto itu mematuhi aturan yang mana ketika ada lampu merah itu berhenti, ya memang sewajarnya harus seperti itu ya, karena itu juga untuk keselamatan kita bersama teman-teman. Nggak cuma kita atau mereka aja, tapi kita bersama, ya kan? Gimana nih kalau menurut pendapat dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.